Halo teman-teman, video pendek ini adalah episode ketiga yang kita membahas mengenai penyakit Graves, merupakan salah satu penyakit autoimun. Sudah dibicarakan pada episode sebelumnya, maka kita lanjutkan saja tentang komplikasi penyakit Graves. Yang pertama, gangguan jantung. Bila dibiarkan tanpa penanganan, penyakit Graves dapat mengakibatkan aritmia, gangguan irama jantung, perubahan pada struktur dan fungsi jantung, serta menurunnya kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi berbahaya komplikasinya. Yang berikutnya adalah keropos tulang atau osteoporosis. Jumlah hormon tiroid yang terlalu banyak dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium ke dalam tulang. Hal ini menyebabkan kekuatan tulang menjadi berkurang sehingga menjadi mudah rapuh. Gangguan kehamilan. Beberapa komplikasi penyakit Graves yang bisa terjadi pada masa kehamilan antara lain kelahiran prematur, disfungsi tiroid pada janin, menurunnya perkembangan janin, tekanan darah tinggi pada ibu, gagal jantung pada ibu hingga keguguran. Berikutnya, krisis tiroid. Kondisi di mana hormon tiroid diproduksi secara cepat dan berlebihan. Kondisi ini disebabkan oleh hipertiroidisme yang tidak segera ditangani dan tergolong kondisi yang sangat berbahaya. Beberapa gejala krisis tiroid antara lain diare, keringat berlebihan, demam, muntah, kejang, menghigau, tekanan darah rendah, jantung berdebar, sakit kuning hingga koma. Segera ke rumah sakit agar mendapat penanganan bila Anda mengalami gejala di atas. Bagaimana pengobatan penyakit Graves? Kita lihat. Pengobatan penyakit Graves bertujuan untuk mengurangi kelebihan produksi hormon tiroid dan dampaknya bagi tubuh. Pilihannya obat anti tiroid. Obat anti tiroid berfungsi mengganggu produksi hormon tiroid yang dipicu oleh yodium. Selain sebagai terapi tunggal, obat anti tiroid dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah menjalani terapi yodium radioaktif sebagai pelengkap. Konsultasi dengan dokter diperlukan sebelum menggunakan obat-obat ini, terutama pada wanita hamil. Beberapa obat yang termasuk antitiroid adalah metimazol dan propiltiouracil. Ini obatnya, metimazol, kemudian propiltiouracil. Ada lain teroxol. Obat penghambat beta. Penghambat beta berfungsi menghambat efek hormon tiroid pada tubuh seperti detak jantung tidak beraturan, gelisah, tremor, keringat berlebihan, dan diare. Propanolol, metoprolol, atenolol, dan termasuk ke dalam golongan obat-obat ini. Nih, atenolol di sini, nadolol. Kemudian terapi yodium radioaktif.
Terapi ini akan menghancurkan sel tiroid yang terlalu aktif dan mengecilkan kelenjar tiroid sehingga gejala akan berkurang secara bertahap. Terapi ini tidak direkomendasikan pada wanita hamil, ibu menyusui, serta penderita yang bermasalah dengan penglihatan karena dapat membuat gejala semakin memburuk. Karena terapi ini menghancurkan kelenjar tiroid, pasien dapat memerlukan tambahan hormon tiroid sintetis untuk meningkatkan jumlah hormon tiroid yang berkurang akibat terapi ini. Pembedahan. Bedah dilakukan dengan mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar tiroid pasien. Tindakan ini berisiko menyebabkan kerusakan pada saraf pengatur pita suara. Risiko kerusakan juga bisa terjadi pada kelenjar paratiroid yang berfungsi menghasilkan hormon pengatur kadar kalsium dalam darah. Sama seperti terapi yodium radioaktif, pasien dapat memerlukan terapi lanjutan berupa hormon tiroid sintetis untuk meningkatkan kadar hormon tiroid yang rendah akibat pengangkatan kelenjar tiroid. Perubahan gaya hidup. Perlu diketahui bahwa keberhasilan pengobatan gref optalmopati tidak selalu sejalan dengan keberhasilan pengobatan penyakit gref itu sendiri. Gejala gref optalmopati bisa memburuk dalam 3-6 bulan dan bertahan hingga setahun kemudian mulai membaik. Pada kasus gref optalmopati ringan, penanganan cukup dengan pemberian air mata buatan dan pelumas yang bisa diperoleh di apotek. Sedangkan pada kasus yang lebih parah, dokter dapat memberikan obat kortikosteroid atau menyarankan penggunaan kacamata prisma, tindakan radioterapi, hingga prosedur bedah. Metode pengobatan tersebut bertujuan untuk mengurangi pembengkakan dan gangguan penglihatan. Untuk penanganan di rumah, penderita penyakit gref bisa melakukan beberapa hal, seperti makan dan latihan secara teratur, serta mengelola stres dengan baik. Pada kasus gref optalmopati, pasien bisa menggunakan kacamata hitam, memberi kompres dingin di mata, memberi tetes mata, meninggikan bagian kepala jika hendak tidur, dan berhenti merokok agar gejala tidak memburuk. Sedangkan untuk gref dermopati, pasien bisa menggunakan salep kortikosteroid disertai kompres untuk mengurangi pembengkakan. Oke, untuk melihat dan mempelajari penyakit lain dari autoimun, maka ikutin episode yang ke-14. Untuk itu klik subscriber agar Anda mendapatkan notifikasi lebih dulu. Terima kasih.